Dionysius Dixon di sini. Aku tidak tahu apakah ada hubungannya antara susah tidur dan banyaknya beban pikiran. Aku bahkan tidak mau mencari tahu soal itu di internet, karena aku sedang lelah sekali. Di kepalaku, ada banyak hal yang lebih pantas untuk dipikirkan daripada artikel-artikel di Google yang membahas cara untuk tertidur nyenyak dan bermimpi indah. Sungguh, aku lelah sekali. Aku bahkan tidak ingin membalas pesan dari siapapun hari ini. Pesan dari orang yang kusayangi pun rasanya tidak terlalu penting. Aku lelah sekali. Sangat lelah. Kelelahan ini cukup untuk membuatku merasa tidak hidup di dunia yang sedang mencoba mendapatkan kehidupannya kembali. Sebenarnya, siang tadi, aku sudah memaksakan diri untuk tidur. Ku bersihkan tempat tidurku. Ku matikan lampu. Ku tutup jendela. Ku hidupkan pendingin udara. Ku baringkan tubuh keranjang. Dunia terasa sepi. Tapi kepalaku tidak. Di kepalaku, ada satu kalender besar yang siap menggilas habis hari-hariku. Aku hanya punya sisa 4 hari untuk bersantai. 4 hari. Sialnya, 4 hari ini aku malah diserang rasa cemas. Kecemasan mengambil alih pikiranku satu kali lagi. Semua hal baik yang ada di kepalaku berubah menjadi badai angin. Aku sudah tidak lagi bisa membedakan antara sedih dan takut. Apa bedanya? Aku memaksa untuk memejamkan mata, tapi aku tahu bahwa aku tidak benar-benar tidur. Tubuhku terbaring dan ditutup selimut, tetapi pikiranku bermain-main di luar sana. Aku tahu bahwa pikiranku takut kehilangan aku. Aku pun takut kehilangan pikiranku. Tapi, rasa takut semacam ini yang membuatku tidak bisa memikirkan hal-hal baik. Apakah hal baik tidak dijual di pasar swalayan? Sore tadi, setelah terbangun dari tidur palsu dengan kepala yang pusing, aku pergi ke minimarket. Tidak ada yang ingin kubeli. Aku bahkan tidak tahu mengapa aku bisa berada di sana. Selama belasan menit, yang kulakukan hanya memandang produk-produk dengan merek yang asing. Mengapa ada banyak yang asing di dunia ini? Semakin sering aku melihat sesuatu yang asing, aku menyadari bahwa akan ada lebih banyak hal asing yang datang. Tak butuh waktu lama hingga seseorang dari minimarket mendatangiku dan bertanya kepada aku mengenai apa yang sedang kucari. Melihat perhatiannya, aku hanya menggeleng. Apa yang akan terjadi jika aku menjawab, "Maaf, aku tidak sedang mencari apa-apa di sini"? Ia pasti akan menganggapku sebagai orang paling aneh di dunia. Atau, jika ia mau mencoba mengerti, ia mungkin bisa memahami bahwa aku hanya butuh keajaiban untuk mengheningkan kepalaku yang penuh beban. Lalu, agar tidak mencurigakan, aku pergi ke lemari pendingin. Ku ambil 4 minuman soda dan membawanya ke kasir. Ku keluarkan uang 100.000 yang entah mengapa bisa ada di kantong celanaku. Mungkin mama yang menyelipkannya. Atau jangan-jangan aku memiliki kantong ajaib. Apapun itu, aku tak mau tahu. Sangat tidak mau tahu. Yang kubutuhkan saat ini hanya satu. Aku butuh tidur. Untuk kesekian kalinya, aku ingin kembali menjadi manusia dan tidak ingin menjadi kelelawar lagi. Aku ingin punya jam tidur yang sama seperti orang kebanyakan, sehingga aku bisa terbangun ketika keluargaku bangun, tertidur ketika keluargaku tidur.
Aku ingin punya lebih banyak waktu untuk menatap mereka dan berbincang dengan orang-orang yang kusayangi. Namun, bagaimana caraku melakukannya? Setiap pagi dan setiap malam, aku mencoba menjawab pertanyaan Hindia dalam lagu secukupnya. Kapan terakhir kali kamu dapat tertidur tenang? Mungkin sudah lama sekali. Mungkin 5 atau 10 tahun lalu. Atau mungkin tidak pernah sama sekali sampai aku lupa. Makin lama, aku makin susah berpikir. Yang ku ingin hanya memeluk. Mungkin memeluk seseorang yang sudah lama tidak kuhubungi. Memeluk mama. Atau memeluk kucingku. Yang makin lama makin selektif dalam memilih makanan. Sekali lagi, sebenarnya yang kubutuhkan hanya tidur. Tidur yang benar tidur. Bukan tidur yang dipaksakan. Bukan tidur yang diharuskan. Bukan tidur yang dilakukan untuk membunuh waktu karena esok hari aku harus mengorbankan hati dan pikiranku lagi. Apakah akhir dari semua ini? Siapa yang harus kupercayai lagi? Mengapa harga rumah semakin tidak masuk akal? Mengapa orang-orang terus berlomba dalam segala sesuatu yang bisa dilakukan bersama? Kepalaku sangat penuh oleh beban. Mungkin dunia ini juga. Setiap hari, dunia ini mungkin mencoba berdamai dengan segala sesuatu yang konyol dan menyebalkan. Setiap malam, dunia ini mungkin bertanya-tanya kapan hidup akan jadi lebih baik. Mungkin, kepalaku juga dunia. Penuh ketakutan, penuh kesedihan, penuh batas waktu, penuh polusi, dan tidak tahu bagaimana semua ini akan berakhir. Jangan-jangan, dunia ini juga butuh tidur. Dunia ini butuh berhenti memikirkan segala ketidakpastian yang mungkin terjadi esok hari. Dunia ini butuh hidup tanpa dikendalikan. Dunia ini butuh kasur yang empuk, sepi yang nyaman, dan malam yang panjang. Sekali lagi, aku tahu apa yang kubutuhkan. Aku butuh tidur. Aku butuh istirahat yang tenang dan bangun yang senang. Aku ingin menjadi orang bahagia yang tertidur di bis kota, yang sedang melaju ke suatu tempat yang dirindukan. Mungkin tempat di mana ia tumbuh besar, atau tempat di mana ia bisa mendapat pelukan setiap hari dari orang-orang yang ia cintai. Aku butuh tidur, tanpa harus memikirkan hari esok. Terima kasih sudah mau mendengar cerita dari Dionysius Dexon.